Halo, kali ini kita kedatangan ini ya, SMPS Power Supply dengan spesifikasi 12 volt 500 watt atau outputnya ada di 12 volt 41,7 ampere ya. Artinya ini datang konsumen, ini katanya alatnya alat dari mesin ini ya, mesin pompa PCP ya. Jadi kendalanya itu adalah ini baru dibeli, jadi pada saat nyalain oke, bagus. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba sama anaknya dimainin tuh selector switch 110 ke 220. Jadi kayaknya mungkin si anak nggak ngerti, jadi harusnya dia di posisi 220 volt, kemudian si anak itu menggeser ke 110 volt, sehingga apa yang terjadi, konsumen mengatakan bahwasanya keluar asap, kemudian timbul cairan. Jadi ini adalah switch yang dipotong dari sana, yang dilepas sama konsumennya ya, jadi minta dibenerin. Jadi saya terima, saya bilang saya usahain, nanti kita lihat apa aja. Kalau memang masih aman, biasanya itu cukup ganti elko-nya aja, karena cara kerjanya 110 volt itu menjamper ya. Jadi kalau misalnya setelah rectifier atau dioda bridge-nya itu kan dia itu kan dua elko tuh biasanya yang dihubung seri, biasanya elko 1000 mikrofarad 250 volt ya. Nah biasanya kalau ininya di 110, tengahnya itu dijamper langsung. Nah sehingga tidak mampu ya. Kalau sumbernya 220 volt AC, kemudian kita pindah dia ke 110, ya otomatis si elko menerima kurang lebih 400 volt ya, karena akar 2 dari 310 volt ya, maaf 220 volt AC itu kurang lebih 310 volt, jadi dia menanggung voltase sebesar 310 volt. Padahal spesifikasi yang tertulis di bodi elko nya itu paling 250 volt dengan 1000 mikrofarad. Jadi over voltage ya, sehingga mengeluarkan asap. Nanti kita coba ya. Ini power supply-nya ini termasuk gede ya, 500 watt ya, 41,7 ampere. Jadi nanti kita akan buka ini ya, baut ini. Kemudian ini kita buka ya, karena yang model Cina sekarang tuh simple ya, jadi nggak terlalu banyak baut-baut ya, tinggal dibuka kemudian kita cek. Oke, ini setelah kita buka ya, baut yang di sini 2, kemudian baut sini 1 dan sini 1. Caranya kita tarik begini. Nah ya, ini kita buka kipasnya. Ini kelihatan nih kembung. Oh ya, sini ada baut ya, 1. Ini coba kita buka dulu ya. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman menemukan power supply PCP-nya ya, untuk pompa PCP-nya yang model elektrik ya, itu mengalami kendala ya. Kita coba buka ya. Ini sudah. Ini kita coba buka aja. Oke, berhasil. Mohon maaf, kabelnya harus kita keluar dulu. Semoga hanya dengan mengganti kapasitor ini bisa nyala kembali ya. Ini gembung ya. Oke, coba besok kita beli kapasitornya, kemudian kita pasang. Oke, ditunggu aja ya. Ini kapasitor ya, kita cek dulu kapasitornya ukuran berapa. Dia pakai Rubicon ya, bukan Rubicon ya. Bisa Rubicon ya, ini Rubicon. Ukurannya 250 volt
420 mikrofarad. Artinya kalau nanti ada yang voltasenya lebih tinggi gak ada masalah ya. Yang penting jangan di bawah dari nominal tegangan kerjanya ya. Kalau mikrofaradnya makin gede makin bagus ya. Jadi mungkin ini bisa kita pakai yang 1000 ya kalau memang nanti nggak ada di pasaran. Kalau secara kasat mata sih nggak ada yang meledak ya. Secara kasat mata nggak ada yang meledak ya, aman-aman aja nih. Oke, kita coba aja ya. Karena komponennya untuk switching sekarang itu simple ya, nggak kayak dulu ya. Ini MI filter, kemudian ini dioda bridge atau rektinya ya, kemudian ini switchnya, ini elko nya, kemudian ini sepertinya MOSFET nya ya atau IGBT nya ya, untuk memberikan suplai tegangan terhadap si trafo feritnya ya, sesuai dengan frekuensi kerjanya ya. Kemudian disearahkan dengan dioda bridge ya, ini dioda satu-satu diodanya ya. Ini filter ya, filter AC-nya ya, sehingga bentuk tegangan DC-nya itu benar-benar pure murni ya, tidak ada rivalnya ya. Ini kalau dia switching itu jarang ya pakai kapasitor tuh besar-besar ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena menghemat menekan harga ya. Tapi ya ginilah ya, kalau misalnya build out Amerika itu padat ya, elko-nya gede-gede. Oke. Proses pelepasan timah solder ya dari PCB yang lama ya. Ini kapasitornya kita ganti juga dua-duanya. Nanti tinggal kita goyang-goyang sampai solder. Ini kapasitor setelah dibuka ya. Oke, kita bersihin dulu ya lubangnya ya dari sisa ini timah. Ini sudah kita ganti ya. Jadi ini yang sebelumnya kapasitornya ini ya, kita ganti sekarang ini. Dan akan kita coba pasang. Ini setelah kita pasang ya, kita akan coba nyalakan apakah nyala atau tidak. Baik, ini sudah kita pasang. Kita akan coba nyalakan ya. Ya, menyala ya. Hanya cukup mengganti kapasitor, dia udah nyala. Sekarang kita akan coba tutup kembali ya. Oke, ini setelah dipasang, kita coba lagi apakah masih menyala. Ini ada indikatornya ya dari kipasnya. Menyala ya. Nih. Oke. Jadi hanya dengan mengganti kapasitor yang seperti ini bocor, cukup dengan mengganti harga 6.000 kita bisa mengganti sendiri. Oke.